Halo Mam, halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi ya ke channelnya aku, Agatha Sarip. Nah, seperti biasa, ini rutinitas pagi aku. Tapi sebelumnya itu aku senang banget di depan rumah itu tumbuh bunga-bunga seperti ini. Aku nggak tahu ini bunga apa ya namanya. Kalau kalian tahu komen di bawah. Aku suka bunga, tapi aku nggak tahu jenis-jenisnya. Dan ini waktunya aku membebaskan kucing-kucing aku untuk bermain sekalian berjemur kayak gitu ya. Ini Ryu sama Neko terbiasa di dalam rumah dan ditaruh seperti ini. Itu Ryu balik lagi ke rumah ya, dia tuh lari, nggak mau ditaruh di rumput kayak gitu. Aku nggak tahu kalau untuk Ryu kalau ditaruh di luar itu dia takut apa dia trauma pernah tinggal di luar sana terlantar seperti itu. Kalau untuk Neko dia masih terbiasa karena dia sering main di luar gitu sebelumnya sama tetangga aku ya. Nah ini tuh Ryu lagi bingung, dia tuh bingung banget, dia tuh pengen banget pulang lagi ke rumah. Nah, dan setelah main di luar, ini tuh waktunya mereka makan. Jadi tuh aku biasain mereka makannya pakai nasi. Jadi biar lebih hemat juga ya untuk whiskasnya kayak gitu dan cepet kenyang juga. Nggak bedanya kayak kita ya. Kita juga kalau makan nasi kan cepet kenyang. Nah, kalian bisa lihat mereka udah nggak sabar banget buat makan. Mereka tahu banget kalau aku udah bawa nampan makanan mereka, ini tuh dia pasti langsung lari ke dapur. Nah, lanjut. Jadi tuh sekarang aku punya tugas baru setiap pagi dari hari Senin sampai mungkin besok sampai Sabtu kayak gitu ya. Ini sekarang ini lagi MPLS anak aku. 3 hari ya, dari hari Rabu sampai hari Jumat. Dan setiap pagi aku menemani dia untuk belajar. Kadang dia sebenarnya udah bisa, tapi di sini aku selalu memantau gitu ya. Kadang juga dia selalu bertanya kalau misalkan lagi bingung kayak gini nih. Belajar yang efektif ada proses belajar mengajar yang menghasilkan guna dan proses pembelajaran. Nah, di sini tuh juga aku kayaknya nggak bakalan berdagang untuk jualan nasi uduk lagi karena beneran sibuk banget anak belajar online seperti ini ya. Kita harus standby mantengin handphone setiap waktu, setiap hari. Jadi kalau misalkan ada tugas apa-apa, aku harus gercep kayak gitu ya. Karena sekarang ini aku nggak sekelas sama si Teteh anaknya. Kalau waktu lagi dulu aku berdagang, itu tuh si Teteh yang standby setiap ada kegiatan dia pasti ngasih tahu aku dulu waktu lagi berdagang itu sering telat. Alhamdulillah si Teteh sering bantu kalau ada tugas apa-apa, maksudnya tuh dia ngasih tahu ya tugas ini. Kalau sekarang aku nggak bisa karena nggak sekelas sama si Teteh, jadi aku yang harus standby. Kalau ketinggalan kan nggak mungkin juga, aku nggak enak sama gurunya juga. Nah, ini salah satu contoh pertimbangan aku untuk tidak berdagang lagi karena di sisi lain aku juga bakalan memulai kehidupan baru dengan suami aku, maksudnya tuh dengan usahanya suami aku nanti, dan aku juga bakalan lebih fokus juga untuk ke anak aku karena jujur sekolah online ini benar-benar apa ya, pasti mamam semua juga merasakan kerepotannya karena kita harus selalu memantau mereka, nggak mungkin juga mereka sendirian seperti itu. Jadi harus setiap standby setiap pagi sampai selesai tugasnya kayak gitu ya. Belum kita harus mengerjakan pekerjaan rumah, terus yang para emak YouTuber juga harus bikin video, ngedit, pokoknya harus bisa membagi waktu. Kalau untuk semuanya aku kerjain, jujur aku berat dan aku bukan robot juga, Mam. Jadi di sini aku fokus dulu ke keluarga. Dan alhamdulillah ini udah waktunya kita menunaikan kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan aku mau memulai dengan sholat zuhur dulu ya. Jadi di sini tuh aku mencurahkan semua isi hati aku tentang masalah yang aku lagi hadapin sekarang. Jadi mudah-mudahan semuanya itu berjalan dengan lancar. Mungkin ini pilihan terbaik bagi keluarga aku. Jadi mudah-mudahan ya aku sama Pak Su itu bisa menjalani ke depannya menjadi lebih baik. Dan semoga dilancarkan apa yang kita hajatkan. Dan semoga sukses ke depannya. Jadi tuh ya mudah-mudahan yang lebih baik dari yang di perusahaan inilah. Amin. Jadi mungkin bukan aku aja, mungkin banyak sebagian yang sudah merasakan seperti aku.
terlebih dahulu. Jadi apapun keputusan yang kita ambil, apapun itu semuanya kita serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Dan apa ya? Kita jangan terlalu sedihnya ya, Mam. Kayak aku juga jujur di sini juga sedih, bingung, pokoknya udah campur-campur rasanya. Tapi balik lagi, kehidupan kan terus berjalan gitu, nggak mungkin kita terpuruk terus-menerus. Ya mudah-mudahan aja mungkin ini jalannya yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita lebih baik lagi. Nah, oke, udah curhatannya yang nggak jelas ya, Mam. Nah, di sini sekarang aku lagi beresin kamar. Aku nih kalau ngeberesin kamar itu siang ya, Mam, karena si kecil itu, adik Neji atau kakak Neji, bangunnya siang. Jadi aku nggak bisa yang namanya beres-beres kamar itu pagi-pagi, nggak bisa. Nah, kalian jangan salfok sama spray, sarung bantal, sama tembok apa gimana, itu tuh nggak matching semua ya. Atau ini selimut. Ya karena emangnya kayak gini apa adanya, dan aku nggak punya banyak spray, nggak punya banyak selimut. Ini pun dicucinya biasanya per 2 minggu sekali, jadi nggak 1 minggu sekali ya. Nggak apa-apa, yang penting dicuci terus ya. Jadi tuh aku punya beberapa spray, dan itu spray lama semua, jadi warnanya agak-agak lebih bladus kayak gitu ya. Dan di sini tuh aku pakai spray Kintakun yang waktu aku beli waktu masih kerja gitu, itu udah lama banget pokoknya. Dan seperti inilah tembok-tembok kamar aku juga, yang kalau misalkan lagi pas musim hujan itu lembab, jadi seperti itu tuh ada bercak-bercak kayak gitu. Dan insya Allah yang rencananya tuh nanti niat aku mau di makeover tipis-tipis aja, atau misalkan low budget seperti dapur juga aku tadinya tuh nggak ada rencana pengen yang namanya kayak gitu ya, maksudnya tuh jalanin aja, nabung kecil-kecil, dan akhirnya sekarang udah jadi, biarpun belum sepenuhnya banget tapi udah alhamdulillah banget. Dan di sini nanti tuh aku pengennya sih sedikit-sedikit makeover kamar juga ya, terutama temboknya tuh aku nggak tahu nanti bakalan mau aku cat atau mau aku pasang wallpaper. Tapi kalau untuk wallpaper sih kayaknya mungkin nggak bertahan lama, karena kalau musim hujan itu udah pasti lembab lagi ya, takutnya tuh nggak nempel. Jadi nanti pengen aku cat kayak gitu, kalau ada rezeki cat dulu gitu, untuk yang biar nggak nyerap air kayak gitu. Udah baru nanti kalau seandainya kita bosen ganti wallpaper, itu udah nempel kayak gitu ya, jadi udah bagus. Amin, mudah-mudahan. Dan inilah penampakan udah rapihnya kamar aku, biasa aja sih sebenarnya. Ya udah pokoknya kayak gini, yang penting biarpun kamar nggak cantik kayak gimana, tapi kalau rapi, kalau bersih kayaknya enak dilihat gitu ya, Mam. Dan enak ditempatin kayak gitu untuk ditidurin, untuk istirahat. Nah, jadi kamar aku ini nggak banyak barang-barang, cuma kayak gini aja, kasur, lemari, sama jendela keluar gitu. Dan luarnya pun itu udah ada rumah ibu aku, jadi ketutup untuk sinar mataharinya, tapi nggak apa-apa ya, yang penting ada sinar aja. Ya seperti inilah kamar aku yang seadanya. Dan ini lanjut sore harinya kayak gitu, aku sama Pak Su ini lagi goreng uli. Ini tuh dikasih sama Mbak Arya waktu itu ya, atau Mbak Tin. Ini masih ada sebungkus lagi, jadi ini kita goreng buat cemilan sore. Dan ini Pak Su yang ngegoreng ya. Suruh Mbak Tin itu harusnya dikasih tepung biar nggak lengket, tapi ini Pak Su langsung digoreng aja, katanya juga nggak apa-apa, enak. Dan emang enak sih buat cemilan. Ini tuh pulen banget ya, Mbak. Dan ini dia. Ini kalau emang dikasih tepung lebih bagus lagi sih. Dan ini udah mateng, saatnya kita ngemil. Ngemilnya berat ya, karena ini ketan uli kayak gitu. Nah lanjut, ini tuh pada malam harinya, jadi tuh aku ngerjain tugas untuk MPLS, pengenalan murid baru kayak gitu. Jadi ini aku nulisin nama anak aku, nama anaknya si Teteh, dan kebetulan ini aku lagi nulis anak si Teteh, namanya Randi. Dan di sini tuh apa ya, agak repot gitu, bukan repot untuk penulisannya, jadi tuh agak miscommunication kayak gitulah, miskomunikasi.
Harusnya kalau untuk kelasnya si Teteh ini pakai karton warna kuning. Kalau aku pakai karton warna putih. Jadi ini salah. Dan kita harus balik lagi untuk ke tempat fotokopi untuk beli karton kuning. Jadi kayak gitu ya. Kayaknya repot banget kalau untuk pertama kali. Duduk. Ngomong apa? Sini naik, coba bisa nggak? Ya bisa, bisa. Nah, yang buat kangen Dede Samson ini aku kasih Dede Samsonnya. Jadi Dede Samson ini sekarang-karang ini sering sakit ya, karena mungkin namanya pertumbuhan anak bayi itu ada aja ya. Jadi sekarang ini dia sering anget untuk badannya kayak gitu. Karena mungkin dia lagi tumbuh gigi atasnya tuh udah mau mulai tumbuh-tumbuh kayak gitu, dan dia sering anget sekarang ini, kasihan banget. Tapi dibalik itu dia tuh makin pinter, jadi dia sekarang udah bisa duduk sendiri, terus udah bisa merangkak ya, alhamdulillah. Dan lagi-lagi maaf Mam, ini aku bukannya racun, jadi emang aku suka bakso. Aku bisa dibilang itu maniak bakso kalau dulu ya, tapi kalau sekarang enggak lah, paling seminggu bisa 2 kali atau sekali aja. Dan di sini waktunya aku ngebakso, dan ini kalian bisa lihat baksonya mantep banget ya. Di sini aku cuma pakai pakai semua sih, pakai saus, pakai sambal, pakai kecap. Aku mau nyoba makan pakai kecap gitu sama bakso, jadi ya lumayan enak, aku suka juga, jadi manis-manis pedes kayak gitu. Terus di sini aku beli baksonya itu yang dalamnya kalian bisa lihat. Yep, ini dia, aku pesen bakso mercon kayak gini nih, tuh isinya cabai semua, ya Allah. Jadi setelah aku sausin sama sambelin plus kecap plus cuka, ini juga aku juga pesennya yang bakso mercon ya, jadi double dong pedesnya. Ya kayak gini selera aku, ini tuh aku suka banget karena nambah nafsu makan kayak gitu deh pokoknya. Dan di sini aku nggak lupa juga minta buat ini tuh, bawa pulang sambal lebihannya kayak gitu, takut aku kurang ya kan. Dan kalian jangan salfok sama yang di sebelahnya itu nasi, aku juga makannya pakai nasi. Oke deh, segitu dulu aja videonya, semoga kalian suka. Assalamualaikum.